Allah, 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 Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah malam ini bisa taklim kembali melanjutkan bahasan tentang fikih sholat. Malam ini pertemuan ke-18. Insyaallah. Kita mulai saja. Saat kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Muhammad Wisnu Kumaidi disilakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma rabbana ya lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, Ibu jamaah Masjid Al-Fatih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita kembali bertatap muka untuk thalabul ilmi, berbagi ilmu dan juga memperbaiki apa yang pernah kita dapatkan menjadi lebih baik berdasarkan dalil yang ada pada Rasulullah SAW. Pada pertemuan pekan lalu kita telah membahas tentang at-tahiyat akhir atau tasyahud akhir, yang kemudian disertai dengan salam. Salam yang pertama adalah rukun dan salam yang kedua adalah sunnah. Jadi maka kalau misalnya kita ketemu dengan sebuah salat wajib kemudian salamnya sekali, maka itu juga sah. Dan kalau kami di Masjidil Haram biasanya ketika mengikuti sholat jenazah salamnya hanya sekali, salamnya sebelah kanan saja sudah. Tapi kalaupun toh bisa salamnya kanan dan kiri itu tidak boleh. Maksudnya bahwa hal yang penting adalah diakhiri dengan salam. Dan bagaimana salamnya, maka di buku yang kami kumpulkan ini maka semuanya sama, yaitu sampai Rasulullah ketika salam menengok ke kanan dan ke kiri itu sampai sahabat melihat pipinya Rasulullah. Jadi tidak hanya sekedar formalitas begini, tapi sampai betul-betul Nabi terlihat pipinya oleh sahabat di bagian makmum. Itu sungguhan gitu ya kalau salamnya. Dan kemudian pada malam hari ini kita akan bahas tentang setelah salam kemudian apa yang biasa Rasulullah SAW lakukan, yaitu berzikir. Ya, zikirnya apa? Ternyata zikir yang ada pada Rasulullah, yang ada dalam buku fikih sunnah, tuntunan sholat, dan buku yang ada pada sifat sholat Nabi, itu semuanya sama, yaitu penggalan zikir. Terus kemudian bagaimana dengan hukumnya rangkaian bacaan zikir yang biasa imam atau kita semua lafadzkan itu? Saya mengutip ceramahnya Ustadz Abdul Somad SMA. Beliau menyampaikan bahwa rangkaian dari Allahumma antas salam sampai kemudian tasbih, tahmid, takbir sampai la ilaha illallah, sampai la haula wala quwata illa billah, sampai kemudian ayat kursi, kemudian baca
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu ternyata adalah rangkaian daripada para ulama merangkai zikir itu menjadi seperti yang kita lafadzkan sekarang. Silakan. Makasih. Jadi kalau tidak berurutan bagaimana? Ya tidak ada tuntunannya, tapi apa yang kita baca sekarang ini sudah benar. Hanya saja di zaman Nabi memang para sahabat meriwayatkannya sepenggal. Contoh misalnya begini. Yang pertama, ada banyak sekali lafaz zikirnya, tapi kemudian saya ambil beberapa saja. Misalnya begini. Karena Rasulullah SAW idzan sarafa min salatihi istighfar Allah thalathan. Ketika Rasulullah selesai sholat, beliau melafadzkan istighfar 3 kali. Kemudian waqala, kata beliau kemudian, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pendek. Sudah, Allahumma antas salam kasalam wa itu yang usama'in wa salam. Ya itu juga ada, tapi yang ini kami sampaikan yang pertama adalah Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qala Al-Walid faqultu lil Auza'i kaifa la istighfar. Bagaimana cara beliau istighfar? Qala yaqul astaghfirullah. Jadi singkat padat. Ini pertama. Nah, kemudian yang kedua. Jadi bukan tidak, ini yang pertama gitu ya. Nanti ada lagi. Yang kedua adalah hadis yang lain tentang disunahkannya melafadzkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Saya mengutip tausiahnya, ceramahnya Gus Bah. Gus Bah paham Bapak Ibu ya? Ya Haji Nuruddin Bahauddin, ya Haji Bahauddin. Jangan sampai kita itu meninggalkan zikir doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukri wa husni ibadatik ba'da sholat fardu. Jangan sampai tinggalkan. Doa singkat tapi memiliki untuk membuka pintu langit dan memberi barokah, karena ya Allah, ya berilah aku bantuan dalam mengingatmu, bersyukur dan menyempurnakan ibadah kepadamu. 2. Yang ketiga, karena Rasulullah SAW fi dubris salati yaqul, ketika Rasulullah selesai salat maka beliau berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yuhyi wa yumitnya, enggak ada. Satu. Nanti ada lagi di tempat lain. Selain nanti ada. Di sini yang ini dari dari Abdullah bin Zubair tidak ada. Nanti di riwayat sahabat lain ada tambahan yuhyi wa yumit. Yang ini tidak ada. Jadi semuanya benar. Jangan dikira yang ini pelit banget nih. Enggak. Memang di sini memang riwayat dari sahabat Abdullah bin Zubair demikian. Di sini la haula wala quwwata illa billah wala na'budu illa iyyah. Tambahnya. Jadi tidak seperti yang kita biasa baca. Tambahan la haula wala quwwata illa billah wala na'budu illa iyyah. Kemudian ada lagi tambahan tentang la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, kemudian ada lagi sahabat yang melafadzkan tentang bagaimana Rasul melafadzkan zikir ba'da salat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu duburus shalah
dubura kulla salatin maktubah. Setiap Rasulullah itu kulli salatin maktubah, salat wajib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau di anak-anak sekolah di Darul Fatah diajarkan pada sholat duhur, asar atau sholat wajib, pokoknya begitu, melafadzkan bersama-sama ini, sehingga yang terbentuk bukan berarti yang lain nggak boleh, ya ini salah satunya, tapi yang kita pilih yang Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Tidak begitu populer, tapi ini sahih. Kemudian yang lain lagi adalah bahwa man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin lam yamna'ahu min dukhulil jannah illa an yamut. Kata Rasulullah bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang akan menghalangi masuk surga kecuali maut. Jadi ini adalah tiket surga, padahal yang membaca masih hidup. Yang menghalangi surga sama yang baca hanya satu, yaitu meninggal dunia. Kalau ingin masuk surga boleh, tapi mati dulu. Bapak, Ibu ada yang mau? Jangan nanti dulu lah. Insya Allah nanti kita perbanyak dulu amal solehnya ya. Habis itu dosa diampuni, masuk surga insya Allah. Jangan lupa baca banyak-banyak ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Dan hadis tentang ayat kursi setelah sholat ini sangat banyak. Nah, ayat kursi pada sholat ini sangat banyak, sehingga menjadi salah satu hujah kita, dalil kita untuk melazimkan, merutinkan kita jangan sampai lupa baca ayat kursi pada sholat fardu. Ada tambahan di hadis lain, yaitu membaca sholatin lafdu Ahmad wa Abi Dawud bil mu'awwidzat. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzataini dubura kulli salatin. Saya diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan baca dua mu'awwidzat setelah selesai sholat. Sedang kalimat kepada Ahmad dan Abu Daud berlafadzkan agar membaca al-mu'awwidzat. Bapak Ibu paham mu'awwidzat? Trikul. Kita menyebutnya trikul itu dalam bahasa Quran al-mu'awwidzata ini, yaitu al-falak dan an-nas. Kalau al-mu'awwidzat atau doa perlindungan yang banyak atau tiga, yaitu al-ikhlas, al-falak dan an-nas. Jadi kemudian dirangkai, yaitu ayat kursi, al-ikhlas, al-falak dan an-nas, yang dalam hadis ini dikatakan bahwa tidak ada yang akan menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Kemudian ada yang juga kita sering melafadzkannya, yaitu man sabbahallaha dubura kulli salatin salatan wa salasin wa hamidallaha salatan wa salasin wa kabbarallaha salatan wa salasin tilka tis'un wa tis'una thumma qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa, kata Rasulullah, yang membaca tasbih sebanyak 33 kali setiap akhir sholat, pada sholat maksudnya, lalu membaca tahmid 33 kali pula dan takbir 33 kali hingga jumlahnya 99 kali, kemudian mencukupkan dengan 100 membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir
maka diampunilah kesalahan-kesalahannya walau sebanyak buih di laut sekalipun. Nah, kemudian ada yang sedikit berbeda, maksudnya ada tambahan lagi. Bacaannya enggak tasbih, tahmid, takbirnya enggak 33, tapi hanya 10. Ada dalilnya. Bisa Bapak Ibu lagi buru-buru, banyak kerjaan, ya tekanan juga, ya, maka ada dalilnya 10 aja. Saya carikan, ini dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani man hafadhu alaihima adkhaltahu al-jannah wa huwa yasiru wa man ya'mal bihima qalilun qalu wa ma huma ya Rasulullah qala an tahmadallaha wa tukabbirahu wa tusabbihahu fi duburi kulli salatin maktubah ashran. Jadi kata Rasulullah, ada dua perkara yang bila dilakukan terus-menerus oleh seseorang akan memasukkannya ke dalam surga, sedang keduanya mudah untuk melakukannya dan tidak lama. Apakah itu ya Rasulullah? Kemudian beliau berkata, yaitu bertahmid kepada Allah, takbir dan tasbih setiap sholat fardu 10 kali, kemudian ketika hendak tidur, kemudian wa idza ataita idza matja'ika tusabbihillaha wa tukabbirahu wa tahmadahu mi'atan. Ketika mau tidur, membaca tasbih, takbir, tahmid kepadanya sebanyak 100 kali. Jadi kalau mau tidur 100 kali, tapi kalau pada salat 10 kali, jadi jumlahnya menurut lisan ialah 250 kali, tapi dalam timbangan 2.500 kali. Maka Rasulullah mengatakan, maka siapakah di antara kalian yang melakukan kejahatan sebanyak 2.500 buah dalam sehari semalam? Jadi seandainya kita ini pendosa besar, melakukan lebih dari 2.000 kesalahan dalam sehari, maka Allah telah mengampuninya ketika kita tidur dan melafadzkan lafadz tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 100 kali. Tapi ngantuk ya Pak, ya udah ngantuk. Gitu. Jangan, tahan sebentar. Jadi kalau yang ngantuk ya, pakai tangan mungkin, aduh sampai berapa tadi ya? Pakai tasbih, insya Allah nggak kelewat, gitu. Supaya nanti 100 sudah, 100 plus gitu ya. Nah, kemudian lebih ringan lagi ada, yaitu ketika beberapa kalimat ketika Rasul mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian hal yang lebih baik dari apa yang kalian minta itu? Kata mereka, sahabat, mau ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda beberapa kalimat yang telah diajarkan kepadaku oleh Jibril alaihissalam. Kalian baca tasbih setiap selesai sholat 10 kali tahmid, 10 kali tasbih, 10 kali takbir. Kemudian bila kalian tidur, tasbihlah pula sebanyak 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Demi Allah, kata Rasulullah. Demi Allah, kata Ali. Ini yang mengisahkan adalah perawinya Ali. Ali tak pernah aku meninggalkannya semenjak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi lebih ringkas Pak, 30, enggak 100 kali tapi 33 kali. Kemudian ada yang unik lagi, yaitu amalan khusus untuk ba'da maghrib dan ba'da subuh. Ini ada khusus untuk yang dua waktu sholat itu. Man qala an yansarifa
wa yutniya rijlahu min sholatil maghrib was subhi. Barang siapa yang membaca sebelum ia bersila. Maksudnya kalau atahiyat kan begini ya. Nah, begitu kata Rasulullah sebelum dia kita namanya begini. Nah, jadi maksudnya sebelum bergerak bersila kemudian berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu yuhyi wa yumitu. Nah, ada Pak, yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat. 10 kali ya. Kemudian kutiba lahu bi kulli wahidatin asyru hasanat. Kemudian kata Rasulullah bahwa dicatatlah ganjaran pahala setiap kalinya 10 kali pahala dan dihapus 10 dosa. Dinaikkannya derajat 10 tingkat dan di samping itu doa itu menjadi penangkal bagi segala bahaya dan penolak setan yang terkutuk dan tak satupun dosa yang akan dapat mencelakakannya kecuali jika dia telah syirik, maka ia adalah orang yang terbaik di amalannya, tidak ada yang melebihinya kecuali orang yang lebih utama tapi mengucapkan lafaz yang lebih baik pula. Jadi untuk khusus maghrib dan subuh, maka la ilaha illallahnya berbeda, jumlahnya yaitu 10 kali. Biasanya Pak Haji sama Pak Fauzan yang sering melafadzkan setiap maghrib dan subuh. Saya juga demikian tapi sir Pak Haji, tapi minggir begitu ya, karena amalan pribadi. Maka kemudian Pak Haji mengajar kepada kita memang demikianlah adanya bahwa subuh dan maghrib itu adalah memiliki fadilah, zikirnya memiliki fadilah-fadilah yang yaitu salah satu cara agar diampuni dosanya. Dan saya pernah melihat tayangan Sahibur Ruqyah, orang yang sedang meruqyah. Yang diruqyah itu jinnya berkata, mengancam, kalau saya kata si orang yang di ruqyah itu, jinnya itu mengatakan, saya tidak akan keluar. Kalaupun toh keluar, saya akan masuk ke tubuhmu yang meruqyah tadi. Kata yang meruqyah, masuk aja. Nah, setelah itu terjadilah getaran-getaran gitu. Kata si jinnya melewati orang yang tadi diruqyah, aku nggak sanggup karena kamu melafadzkan la ilaha illallah 10 kali setiap subuh dan maghrib. Jadi ini merupakan salah satu amalan agar kita terhindar dari godaan-godaan setan dan jin yang suka iseng. Ada dalam bahasa nenek kakek kita kesambet gitu ya. Apa betul ya? Kesambet. Jadi ada Bapak Ibu, jin itu suka iseng gitu. Kita kemana tahu-tahu nempel, kita meriang-meriang, itu bagian daripada godaan-godaan dari jin yang suka nyelonong. Nah, dengan doa amalan inilah menjadi salah satu penangkal bahwa makhluk Allah yang ini tidak akan mengganggu kita, insya Allah, dengan amalan-amalan yang rutin kita lakukan. Kemudian ada lagi tentang lafaz yang lain. Kemudian yaitu wa idza shallaital maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat, 7 kali. Jadi Allahumma ajirni minan nar itu bukan bid'ah, ada dalilnya. Hanya saja di lafaz sahabat yang lain. Jadi tapi tidak populer di antara yang lain kecuali di mazhab Syafi'i atau kaum muslimin yang ada di Indonesia. Di kaum muslimin di Timur Tengah nggak ada yang Allahumma ajirna minan nar, nggak ada. Tapi biasanya rangkaiannya adalah Allahumma antas salam minkas istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 karena imamnya melafadznya jahar. Bukan di Masjidil Haram, bukan, tapi di musola masjid yang tidak ada di Masjidil Haram. Saya kan mukimin di sana ya.
Jadi imam kami di tempat kami tinggal itu melafadzkan doanya setelah sholat jahar. Jelas kami mendengar, tapi makmum tidak menirukan masing-masing gitu. Tapi jelas saja bahwa beliau mengatakan lafadzannya adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ali baru benar subhanallah itu 33, hamdalah 33, Allahu akbar 33, baru diakhir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah. Jelas sekali terdengar oleh makmum tapi tidak bersama-sama. Gitu. Nah, maka dari itu, dari sekian banyak tadi lafadz hadis yang kemudian lafadz dzikirnya itu seolah-olah kok gak menyatu gitu ya. Maka kemudian oleh ulama kita itu kemudian dirangkai menjadi lafadz dzikir yang seperti sering kita bacakan gitu ya. Menurut tentunya mazhabnya, ulamanya, gurunya masing-masing. Tapi biasanya di Timur Tengah demikian, di Asia Selatan demikian, di Indonesia, Malaysia demikian gitu ya. Mungkin di mazhab Maliki di Afrika juga mungkin berbeda, tapi lagi-lagi lafadznya ya inilah, hanya rangkaiannya, urutannya yang berbeda-beda. Demikian Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke yang lain, silahkan jika ingin ada yang bertanya, kita bisa berdiskusi. Silahkan. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tapi itu amalan saya. Mau ikut terserah gitu. Kadang wala pahaman itu kenapa kita nyambi sholat itu memang setan punya program lain. Buru-buru pulang gitu kan. Ya. Itu kan. Batas untuk assalamualaikum ini benar-benar tegur saya waktu ketika masih hidup lalu dahulu itu. Ya. Saya paksa jadi imam maghrib. Ya saya assalamualaikum supaya begini, maka dia tegur dia. Oh iya. Nggak sah sholat kalau seperti itu. Nah sudah bergerak. Sampai begini belakang. Patahnya begini aja, patah begini aja. Bahunya gerak gitu. Iya, itu begini lihat begini. Itu bagi caranya itu tidak patah ada sholatnya. Patah saja palaknya seperti itu dengan begini aja. Lalu pemuter, ada mau apa itu tanda jemaah semua kan? Iya. Kita pahami gitu ya. Iya. Kadang kita yang belum menyalahkan orang gitu. Iya, betul. Kita sama-sama ngajian ini kan. Oh ini amalan ini, sudah ada dalam hadis ini. Kita saling menyalahkan amalan seseorang. Iya. Itu mengajak sebenarnya. Iya, betul. Mengajakkan kita. Iya, betul. Ya, terima kasih Pak Haji bahwa memang apa yang diajarkan oleh Rasul itu amalannya memang tidak laju Rasul mengatakan harus demikian. Tapi beliau melaksanakan dan sahabat melihat dan mendengar dan akhirnya mengamalkannya. Jadi kalau itu dilakukan berterus-menerus maka seolah-olah mengajar tanpa harus mengajar. Karena melihat dan kemudian menirukan. Maka hadis itu, sunnah itu adalah satu karena Rasul itu melakukan atau sunnah fi'liyah. Sahabat melihat Rasul melakukan, ya itulah kemudian sahabat menirukan. Yang kedua, sunnah takririyah. Rasul membolehkan sahabat melakukan sesuatu, ya, walaupun Nabi tidak mengajarkannya. Contoh, Bapak Ibu pernah dengar kisah tentang Rasul mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, aku mendengar terompahmu di surga. Apa amalanmu? Kata Rasul, bukannya nggak tahu ya, pasti tahu ya, karena Jibril yang beritahukan. Bilal mengatakan nggak ada ya Rasulullah. Ada pasti.
Oh ini berarti aku selalu menjaga wudhu dan kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudhu Jadi sholat langsung ya, sholat sunnah wudhu. Rasul nggak mengajarkan, tapi Rasul membenarkan atau membolehkan sehingga menjadi salah satu sunnah kita. Jadi ada amal-amal yang zaman Rasul beliau tidak mengajarkan, tapi beliau membolehkan. Atau sunnah yang sifatnya Rasul memerintah. Contoh, sholat sunnah tahiyatul masjid. Rasul nggak melaksanakannya, tapi Rasul memerintahkan bahwa ini sunnah. Azan, azan. Rasul tidak pernah azan. Apalagi qomah. Wah, bid'ah ini bukan. Karena Rasul nggak melakukannya sedikit pun, sekalipun nggak pernah. Tapi beliau memerintahkan kepada sahabat untuk melakukannya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sunnah tentang perkataan. Rasul itu mengatakan sesuatu dan akhirnya sahabat melaksanakan apa yang Rasul katakan. Jadi apa yang kita lakukan di sekitar kita, baik itu dalam obrolan atau dalam sholat atau ketika kita imam melafazkan doa lafaz zikir tertentu, sebenarnya kita sedang saling berbagi ilmu, sehingga yang mungkin belum bisa berzikir ba'da sholat ya mendengar secara terus menerus sehingga lama kelamaan bisa hafal. Saya teringat saya itu tidak pernah saya tidak pernah menghafalkan surah Sabbihisma rabbikal a'la. Itu kan karena waktu saya kecil setiap Jumat itu imam membaca surat Al-A'la sama hal ataka hadithul ghasyah. Nggak pernah ngapal karena dengar terus. Alhamdulillah hafal sendiri gitu. Maka dari itu apa yang kita lakukan insya Allah sudah benar. Hanya saja hal ini perlu disepakati, insya Allah yang belum melakukannya, yang belum bisa, mudah-mudahan itu menjadi ilmu baru tanpa harus belajar. Cukup mendengar tetapi terus menerus. Nah, maka dari itu mungkin Pak Haji punya amalan sendiri, saya punya sendiri, tapi insya Allah semuanya ada dalam buku yang ada pada dalam hal ini saya membaca buku Fikih Sunnah ya karya Said Sabiq. Jadi insya Allah buku Fikih Sunnah merupakan salah satu rujukan kaum muslimin yang ada di dunia. Walaupun ini sudah terjemahan tapi lafadznya insya Allah sama dengan yang teks aslinya. Satu lagi tentang hal itu, Bapak Ibu sekalian, tentang doa zikir setelah sholat, yaitu tentang yang biasa kita lafadzkan pada sholat, yaitu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma antas salam. Tadi memang ada di sini. Nah, ini dia amaliyah setelah sholat. Ini dia. Ayah. Masih sama dengan yang buku Fikih Sunnah. Kemudian disunahkan berzikir dan membaca doa setelah sholat yang dimaksud adalah membaca keduanya dengan pelan, baik bagi orang yang sholat sendiri, makmum ataupun imam yang tidak ada niat untuk mengajarkan kepada hadirin atau tidak ada tujuan agar para hadirin membaca amin karena mendengar doa dari imam. Jadi memang dimaksudkan untuk agar mendengar, belajar tanpa mengajar tanpa seolah-olah mengajar. Jadi membaca dengan pelan agar yang lain juga ikut mendengar sehingga
sama-sama belajar. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas dia berkata, sesungguhnya mengeraskan suara dalam berzikir ketika jamaah selesai menunaikan salat fardu telah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada amalan, ada saatnya, ada suatu ketika Rasul itu juga bacaannya keras sehingga otomatis pasti sahabat mendengar. Walaupun di sebagian masjid kadang-kadang kita bersepakat bahwa ba'da sholat itu zikirnya sir semua. Sepi banget nggak ada zikir bersama gitu. Ya memang sepakat. Rasul kadang-kadang berzikirnya juga perlahan. Dan itu yang diamalkan di masjid tersebut. Tapi kemudian ketika di masjid kita atau di masjid lain kemudian berzikirnya keras pun juga pernah terjadi di zaman Nabi bahwa Rasul melafadzkannya sampai terdengar oleh para sahabat. Sehingga itu yang diamalkan. Gitu. Sehingga tidak ada yang salah dalam hal mengamalkan zikir pada sholat tersebut. Kemudian ringankanlah atas diri kalian atau jangan mengeraskan suara secara berlebihan. Sesungguhnya kalian tidak meminta kepada zat yang tidak mendengar dan tidak kepada yang gaib. Kalian meminta kepada yang maha mendengar dan maha dekat. Maksudnya adalah bahwa zikirnya jangan keras-keras. Jadi pelan tapi terdengar. Gimana Bapak Ibunya? Pelan tapi terdengar gitu ya. Ya paslah kita ini ya. Nggak sampai mic keluar gitu. Nah itu mungkin nggak pas dengan hadis ini. Hanya kita aja yang mendengar gitu ya. Nah kemudian ini bukan hadis tapi kata Imam Nawawi. Imam Nawawi memadukan dua hadis yang menjelaskan keutamaan mengeraskan zikir serta yang memelankan zikir. Membaca zikir dengan pelan itu lebih utama jika dapat menimbulkan sifat riya dan mengganggu orang yang sedang sholat atau tidur. Pada selain dua keadaan ini, mengeraskan zikir lebih utama karena pekerjaan yang dilakukan lebih banyak. Manfaat dari zikir itu mengingatkan hati orang-orang yang membaca, memusatkan segenap pikirannya untuk terus merenungkan dan menghayati zikir yang dibaca, mengkonsentrasikan pendengarannya, menghilangkan ngantuk serta menambah semangat. Nah, sehingga waktu sekalian bahwa insya Allah bahwa zikir yang kita lakukan, doa yang kita lakukan di Masjid Al-Fatih insya Allah ya sudah tepat lah. Karena memang ada yang kadang pelan, ada yang kadang-kadang keras, tapi keras pun tidak sampai keras sekali sehingga tidak mengganggu yang sedang sholat atau aktivitas zikir yang lain atau sedang tilawah Quran. Dan insya Allah mudah-mudahan kita lebih baik dalam ikhlas dalam berdoa dan menjadi amalan yang menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf segala salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita simak kajian malam hari ini tentang salam dan zikir setelah sholat. Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Kita cukupkan kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi.